Halo Sobat Talenta, hari ini kita akan belajar tentang daya pada arus bolak-balik. Daya secara umum adalah perkalian antara tegangan dan arus, yaitu P sama dengan V dikali I, di mana P adalah daya satuannya watt, V adalah tegangan dalam satuan volt, dan I adalah arus listrik dalam satuan ampere. Daya pada rangkaian AC atau alternating current itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah daya nyata atau lebih dikenal dengan daya sesungguhnya. Dan yang kedua adalah daya semu. Daya nyata atau daya sesungguhnya. Daya nyata adalah daya yang dihasilkan oleh perkalian arus efektif dan tegangan efektif. Hambatannya berupa resistor R atau hambatan murni. Daya nyata itu adalah tadi dirumuskan oleh perkalian arus efektif dan tegangan efektif kan, sehingga P sama dengan IF dikali dengan VF. P sama dengan IF dikali. Kita sudah tahu kalau VF itu adalah perkalian antara IF dikali R, sehingga P di sini bisa menjadi IF kuadrat dikali R. P adalah daya dalam satuan watt, IEF adalah arus listrik dalam satuan ampere, dan VEF adalah tegangan efektif dalam satuan volt. Daya semu atau apparent power. Daya semu adalah daya yang dihasilkan dari perhitungan arus listrik efektif dan impedansi. P sama dengan IF kuadrat dikali Z. P adalah daya dalam satuan watt, IF adalah arus efektif dalam satuan ampere, dan Z adalah impedansi dalam satuan ohm. Dari daya semu dan daya sesungguhnya nanti akan diperoleh yang disebut dengan faktor daya atau cos theta. Faktor daya atau cos theta itu adalah perbandingan dari daya sesungguhnya dan daya semu, sehingga cos theta sama dengan IF kuadrat R dibagi dengan IF kuadrat Z, sehingga nilai cos theta sama dengan R dibagi dengan Z. Nah, dari persamaan ini bisa didapat persamaan daya P sama dengan IF kuadrat Z kali cos theta. Untuk memahami daya pada arus bolak-balik, perhatikan contoh soal sebagai berikut. Berapakah daya sesungguhnya pada rangkaian? Katanya. Nah, ini adalah sebuah rangkaian di mana besar resistornya R sama dengan 40 ohm dan induktor sebesar 0,5 Henry dan kapasitor nilainya 500 mikrofarad. Nah, di sini ada persamaan tegangan yaitu 10 sin 100 T. Nah, untuk mencari daya sesungguhnya itu P sama dengan IF kuadrat dikali R kan. Maka kita harus cari dulu arus efektifnya. Pertama sekali yang ditanya adalah XL. Nah, XL itu sama dengan omega dikali dengan L. Nah, omega itu adalah 100 ya, dari persamaan sin 100T. Koefisien 100T 100-nya itu adalah W. Nah, jadi omega kali L sama dengan 100 dikali 0,5 sama dengan 50 ohm. Sementara XC itu sama dengan 1 dibagi omega dikali C. 1 dibagi 100 dikali, dimana tadi nilai kapasitornya adalah 500 mikrofarad, sehingga kita ubah ke farad menjadi 500 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 20 ohm. Sehingga besarnya impedansi Z sama dengan akar dari 40 kuadrat tambah 50 kurang 20 pangkat 2. Sehingga impedansi Z sama dengan 50 ohm. Maka besarnya arus yang masuk atau IM sama dengan tegangan yang masuk dibagi dengan impedansi. Nah, tegangan yang masuk atau tegangan yang maksimum itu dari persamaan adalah 10. 10 dibagi 50 sama dengan 0,2 ampere. Nah, dari persamaan arus masuk kita bisa mencari arus efektif, di mana arus efektif sama dengan arus masuk dibagi dengan akar 2. Tadi arus yang masuk besarnya 0,2 dibagi akar 2 sama dengan 0,1 kali akar 2. Sehingga daya sesungguhnya pada rangkaian itu adalah P sama dengan IF kuadrat kali R. Maka P sama dengan 0,1 akar 2 pangkat 2 dikali 40 sama dengan 0,8 watt.